Ilmu ajian malih piturupa. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Alhamdulillah Mbak Hilo ucapkan berkat doa netizen, Mbak Hilo bisa berada di tempat ini. Kedatangan Mbak Hilo untuk memberitahukan kepada netizen bahwasanya tadi malam ya, Mbak Den ataupun Gus Samsudin kabarnya diculik. Saya sempat risau sekali ya teman-teman, risau sekali, sempat sedih saya, yang hanya saya ketemukan kain hijaunya yang tempat tergeletak Gus Samsudin tersebut. Tapi setelah saya ketemui Gus Samsudin, alhamdulillah, Mas Den kok bisa lepas ya, Gus dengan cara apa? Tapi Gus dalam kondisi saya mendapatkan kain ini, Gus kok tidak ada di situ, saya bilang. Nah, Gus Samsudin menjawab, saya menggunakan ilmu malih piturupa. Ya, buat teman-teman, ilmu malih piturupa adalah ilmu yang dimana jiwa raga kita ini bisa menjadi 7 bagian ya, menjadi 7. Jadi ketika musuh ya menangkap kita, mencelakai kita, bahkan membunuh kita sama sekali, kita tidak mati gitu ya, kalau selagi kita tidak ketemu yang aslinya, begitu teman-teman. Nah, mereka ini ya, para musuh ini kadang selalu menangkap bayangannya saja. Memang wujudnya sama seperti Gus Samsudin, seperti itu ya, tapi yang dia tangkap adalah bukan yang aslinya. Nah, ketika nanti di penjara ataupun dibunuh ataupun disiksa begitu ya, nah yang aslinya tenang-tenang saja gitu ya. Itulah ilmu malih piturupa. Nah, dahulu pernah saya menggunakan ilmu malih piturupa ya, seperti inilah contohnya ya. Ilmu ajian malih piturupa. Nah, itulah contohnya ilmu malih piturupa yang pernah saya gunakan. Jadi ilmu ini adalah tidak sembarangan orang memiliki ilmu tersebut. Hanya guru-guru besar, hanya orang-orang yang sakti ya bisa memiliki ilmu itu. Nah, kenapa saya tahu itu? Saya dulu sempat berguru bersama Gus Samsudin, yaitu sama-sama memiliki ilmu malih piturupa. Jadi tidak semua orang ya, buat teman-teman yang memiliki ilmu tersebut. Jadi ilmu tersebut, ilmu malih piturupa, tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi kita menggunakan ilmu tersebut ketika kita waktu mendesak ataupun ketika waktu kondisi kita memepet gitu ya teman-teman. Nah, itulah baru bisa kita gunakan ilmu tersebut. Jadi kita sehingga bisa bebas ataupun bisa lolos dari marah bahaya begitu ya, ataupun dari lawan-lawan musuh gitu. Karena kita sudah menggunakan ilmu tersebut, ilmu malih piturupa, mereka gitu ya, setelah kita menjadi banyak gitu ya, nah mereka tidak tahu mana yang asli. Nah gitu, mereka tangkap saja, mereka aniaya ataupun disiksa seperti itu ya, ya dia tenang saja gitu, karena yang aslinya bukan mereka tangkap begitu teman-teman. Nah itulah, jadi begitulah ceritanya ilmu malih piturupa. Memang itu kesaktiannya sangat luar biasa ya. Nah, maka saya sempat juga saya bertanya kepada Mbak Den ya. Alhamdulillah Mas Den, saya sempat risau, saya bilang begitu ya. Ya, tapi inilah yang pernah kita diajarkan oleh dari Sunan Kalijaga, kata insya Allah. Alhamdulillah Mas Den, dari guru-guru kita dahulu ya, mengajarkan ilmu ini. Tidak semua orang mendapatkan ilmu-ilmu tersebut ya. Hanya Gus Samsudin, termasuk saya, Mbah Hilo, dan Mama Karyo, tidak sembarangan ya, seperti guru-guru besar aja yang ada.
Nah itu ya. Jadi tidak semua orang memiliki, dan tidak semua orang memiliki ilmu hitam tahu tentang hal ilmu ini. Nah, karena kita bilang ilmu ini adalah ilmu putih ataupun ilmu kebaikan gitu. Jadi kita tidak bisa membuat sembarangan atau mengeluarkan salah satu ilmu yang kita bilang bukan dahsyat gitu ya. Ya, kita bilang itu tadilah. Kita mau dibunuh orang ibaratnya begitu, ataupun mau dibuang ke laut, mau dibenam-benamkan gitu ya, ditenggelamkan gitu. Itu tidak ada apa-apa, karena yang mereka lakukan adalah bayangannya. Ya, buat teman-teman ini saya kasih tahu sekali lagi, itu adalah bayangannya saja. Teman-teman ini mohon maaf dulu ya, sebentar ya, saya mau ngudut dulu ya, karena tadi malam sudah lelah sekali saya mencari Gus Samsudin gitu ya. Ke sana kemari nggak ketemu, hanya ketemu kain hijaunya saja ya. Jadi saya agak ngantuk gitu ya, agak kurang tidur ya. Jadi saya mohon ngudut dulu, atau bahasa Indonesianya mau merokok dulu ya teman-teman ya. Mohon izin dulu ya. Ya sebentar saya sambil rileks dulu ya. Saya pun di sini sambil memantau juga, mana tahu ada keberadaan wahabi-wahabi di sini. Ya selagi ada Mbak Elo di sini, ya akan Mbak Elo habisi gitulah. Jadi Mbak Elo nggak ada pikir-pikir panjang lagi. Kalau mereka menyerang Gus Samsudin, Mbak Elo langsung turun tangan. Itu saja teman-teman. Wah, lega teman-teman kalau sudah ngudut gini teman-teman. Dunia ini rasanya lapang teman-teman, terang gitu ya. Jadi kalau kita nggak merokok gini teman-teman, pikiran kita kadang nggak kacau gini ya. Nah itu ya. Jadi rokok ini pun kadang kita bilang teman-teman, ada yang bilang katanya haram, ada yang makruh ya, para ustadz-ustadz, tapi itu terserah mereka lah, tanggapan mereka ya. Yang penting kita berbuat baik sesama manusia, kita sesama manusia saling tolong menolong ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah, memberikan barokah terhadap kita, kepada hamba-hambanya yang taat kepada beliau. Mudah-mudahan ketika kelak nanti, ketika wafat, mereka matinya tidak susah gitu ya teman-teman. Kadang orang kan kebanyakan zaman sekarang ini, apalagi seperti Wahabi-Wahabi dan Gus Baron serta Ki Jangkung Maung itu ya. Lah saya sempat nggak habis pikir itu. Sampai-sampai tasbihnya Sunan Bonang itu pun mau dikuasainya. Oh, saya nggak terima itu. Saya nggak terima. Mentang-mentang dia menyerang Gus Samsudin menggunakan ilmu halimun. Wah, wele. Emangnya dia saja yang bisa menggunakan ilmu halimun? Kalau saya menggunakan ilmu halimun untuk merebutnya kemarin itu, menggunakan untuk menarik tasbih Sunan Bonang, bisa saja, tapi hasilnya apa? Sama-sama menghilang. Dia menyerang Gus Samsudin menghilang. Ketika nyarinya saya menghilang, ya tidak ketemu. Makanya saya punya akal. Saya gunakan seperti ilmu itu ya. Saya gunakan ilmu apa semalam itu? Ilmu seperti Ajian Gembolo Geni, teman-teman. Nah, itu Ajian Gembolo Geni itu pun tidak semua orang memiliki ya. Nah, badan aja saya rasa sudah sampai ke situ, tak belum ya. Jadi itulah yang saya pikir semalam itu. Bagaimana cara untuk mengembalikan tasbih Sunan Bonang tersebut? Jadi saya punya akal. Saya tahu itu. Di sekeliling saya ini dia masih menggunakan halimun, menghilang gitu ya. Tapi auranya saya merasakan ada di sekitar saya. Nah, jadi saya langsung saja keluarkan Ajian Gembolo Geni. Langsung orangnya tidak terlihat, nampak tasbihnya situ masih morup lagi ya, masih hidup apinya, masih kemebul api itu. Itu ada kemarin itu saya di video saya. Nah, tasbih Sunan Bonang itu saya rebut kembali. Dianya tidak terlihat. Nah, setelah dia tidak terlihat, akhirnya tasbih Sunan Bonang tersebut saya kembalikan kepada Mbah Den. Setelah itu saya kembali, tiba-tiba saya dapat serangan gaib ya tadi malam, yaitu entah siapa yang menyerang ya. Dalam kondisi saya panik, ketika saya membawa kain hijaunya Gus Samsudin, malah tiba-tiba saya ada nimpruk dari belakang seperti ada bonggol bambu petung entah bambu apa segitu ya. Kemudian saya itu tidak sadar ya, teman saya yang memberitahukan, ditimpruk saya dari belakang gitu, kuduk saya ini.
Kemudian katanya di belakang saya ini ada itu apa namanya, daun-daun kering katanya, ya. Kemungkinan saya di situ mau dibakar oleh para Wahabi-Wahabi ya. Karena sini termasuk menurut Wahabi-Wahabi ini saya pengacau ataupun membantu Gus Samsudin. Jadi siapapun orangnya yang membantu Gus Samsudin, maka akan jadi musuh terhadap mereka. Inilah yang saya hadapi. Jadi ya, walaupun nyawa taruhannya ini siap saya korbankan demi untuk menolong sesama umat manusia. Selagi Mbah Ilo diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbah Ilo siap untuk membantu di mana orang-orang yang dijolimi, di mana orang-orangnya Mbah Ilo di situ akan turun tangan ya, teman-teman. Mbah Ilo di sini sekali lagi Mbah Ilo semalam ya, bukan Mbah Ilo tidak bisa melawan ya, tapi Mbah Ilo tadi malam begini teman-teman. Diserang duluan ya, Mbah Ilo dalam kondisi panik. Biasanya begini teman-teman. Ketika pikiran saya konsentrasi gitu ya, itu kalau datang musuh ya, nggak usah datang itu di sekeliling kita gitu ya. Saya sudah merasakan auranya, ini ada musuh gitu ya. Nah, jadi mereka menyerang dengan walaupun dari belakang seperti tadi malam, itu saya sebenarnya sudah tahu begitu. Jadi karena konsentrasi saya hilang, fokus ke Mbah Den ini ya, karena saya tengok nggak ada, hanya kainnya hijaunya yang saya pegang, saya panik sekali. Tiba-tiba saya cari sana kemari nggak ketemu, tiba-tiba pandangan saya seperti gelap gitu. Itulah mungkin saya yang ditimpa oleh sebatang bambu itu ya. Kemudian saya mungkin mau dibakar mungkin ya. Ya karena mungkin Tuhan masih mengizinkan ya, karena saya di sini di jalan kebenaran. Insya Allah saya masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah ya, hingga saat ini Mbah Ilo masih berada di hadapan netizen. Dan tak lupa juga ya, ini mungkin berkat doa netizen, dan Mbah Ilo juga berterima kasih juga kepada netizen karena kita sudah bersama-sama membantu dan mendoakan Mbah Den ini serta syariatnya ya yang diajarkan oleh Mbah Den, dan kebaikan-kebaikan beliau ya yang selalu dihujat oleh para yang tidak senang ya, atau musuh-musuh Mbah Den ini. Begini, Mbah Den tetap lapang dada ya menghadapinya. Inilah beda ya sama orang yang anarkis ataupun yang tidak ada ilmunya ya. Mereka ini kuar-kuar ya, banyak sekali itu yang menjelek-jelekkan Mbah Den. Nah, ada yang bilang katanya Mbah Den settingan, adalah katanya Mbah Den macam lah itulah. Tapi Mbah Den tetap tenang, santai ya. Begitulah kalau orang yang memiliki ciri-ciri ilmu yang tinggi ya. Karena begini, Mbah Den ini adalah kita bilang ya, ilmu padi. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu padi, dia diapa-apai orang loh, diam aja gitu, tidak melawan. Tapi kadang lihat saja baru-baru ini kan, para Gus Baron, para Ki Jangkung Maung menyerang mereka. Mereka terpental sendiri, padahal Gus Samsudin hanya meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dan mohon doa. Akhirnya Gus Samsudin belum melawan, para mereka itu menyerang, tumbang sendiri. Nah, ini arti kata apa? Arti kata Gus Samsudin ini bukan orang sembarangan. Nah, itulah teman-teman, saya tahu sekali karena dulu sempat saya mempelajari ilmu itu ya. Saya bilang yang digunakan ilmu Gus Samsudin ini ilmu Malih Piturupo. Sempat saya dulu bersama beliau ya menggunakan ilmu itu. Jadi kepada guru saya ratusan murid ya, mungkin ribuan murid ketika itu, ribuan murid menjadi calon-calonnya seperti itu. Tapi itulah hanya beberapa orang saja dari 1000, hanya puluhan orang saja yang mendapatkan ilmu Malih Piturupo dari guru saya. Ya itu tadi seperti Mbah Den, saya, Mas Karyo, seperti Gus Idris, dan ada lagi lah yang lainnya. Tidak perlu itu saya sebutkan. Jadi mungkin teman-teman tahu sendirilah. Jika orang memiliki ilmu-ilmu yang sangat tinggi, ilmu-ilmu kesaktiannya sangat luar biasa, mereka ini orangnya selalu santai gitu ya. Walaupun dihujat, dihina,
di jelek-jelekkan bagaimana gitu, dia selalu saja gitu. Kenapa? Yang balas ini bukan dia. Nah, jadi itu tadilah. Jadi karma ya, karma. Ketika kita menghujat orang, menjelekkan orang, jatuhnya apa? Kepada diri kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia sadarlah kita bahwasanya sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus sadar kita bakal kembali kepadanya. Jadi buat teman-teman, marilah kita bersama-sama berbuat baik ya. Apalagi di saat ini mau menjelang Ramadan ya. Nah, banyak-banyak kita bersedekah, mungkin apabila kita banyak rezeki atau apa ya, berbagilah kepada fakir miskin. Mudah-mudahan amal kita dan ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja teman-teman, saran dari Mbak Ilo ini. Mudah-mudahan ya Mbak Ilo, sebentar lagi ya saya akan mau nemuin Mbak Den juga, gimana kabarnya, apakah masih sehat-sehat atau bagaimana ya. Jadi saya Mbak Ilo mohon pamit dulu, dan Mbak Ilo akan mau ketemu Mbak Den, dan sekalian untuk memantau siapa tahu ada Ki Jangkung Maung yang ada di sekitar sini. Ini salah satunya yang paling kita curigai atau kita waspadai, yaitu karena dia suka menyerang dari belakang gitu, ataupun menggunakan halimun dia menyerang. Jadi Mbak Ilo mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.